Kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, sebenarnya ketidaknormalan ini sudah dimulai dari kepalanya. Untuk mengevakuasi orang 4.000 itu butuh waktu berapa menit? Nah, ini kan perlu disimulasikan dengan ukuran pintu berapa meter. Orang-orang meninggal di itu saya nggak bisa berasumsi ya, kayaknya udah meninggal, digonceng bertiga gitu di motor. Sabtu 1 Oktober 2022, salah satu laga paling sengit di Jawa Timur yang bertajuk Derby Jawa Timur antara Arema Malang melawan Persibaya Surabaya digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai catatan, dalam pertandingan tersebut tidak ada supporter Persibaya Surabaya yang datang ke Stadion Kanjuruhan. Hal itu juga diamini oleh Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat dalam tayangan Breaking News Kompas TV pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Laga syarat gengsi tersebut berakhir dengan kemenangan Persibaya Surabaya atas Arema dengan skor 2-3. Kemenangan Persibaya yang sekaligus menjadi sejarah besar karena rekor Arema yang tak pernah kalah selama 23 tahun di kandang sendiri atas rivalnya tersebut harus kandas. Tapi yang menjadi perhatian publik khususnya para pecinta sepak bola di tanah air pada hari itu bukanlah rekor tersebut, melainkan banyaknya nyawa yang melayang akibat kejadian luar biasa yang terjadi pasca pertandingan. Kejadian luar biasa itu bisa terjadi salah satunya karena hal-hal tidak normal di dunia sepak bola pada umumnya, tetapi hal tersebut malah dinormalkan di Indonesia. Fajar Junaidi, Kaprodi Ilmu Komunikasi UMY sekaligus penulis buku Merayakan Sepak Bola, mencoba untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, sebenarnya ketidaknormalan ini sudah dimulai dari kepalanya. Kalau kita sebut ikan busuk dimulai dari kepala, ya sepak bola kita, yaitu federasi. Bagaimana federasi sepak bola kita selama ini tidak kompeten mengelola kompetisi bersama dengan operatornya, bersama dengan perangkat pertandingannya yang lain. Kita bisa melihat ini sebelumnya terjadi beberapa kali kekerasan. Misalnya saat Piala Presiden ada 2 bobotoh di Bandung yang meninggal. Tapi faktanya ketika kompetisi berjalan tidak ada cukup perbaikan terhadap jalannya kompetisi. Yang kedua, ini kemudian berimplikasi pada tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Bayangkan pertandingan sepak bola di Indonesia itu melibatkan puluhan ribu penonton yang datang pada saat yang bersamaan di satu tempat namanya stadion, dengan kapasitas pintu yang pasti terbatas. Contoh ketidaknormalan yang paling parah dalam pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia adalah tidak ada pengumuman tentang mitigasi sebelum pertandingan dilakukan. Padahal ketika kita misalnya datang ke sebuah acara di satu tempat melibatkan banyak orang, seharusnya kan announcer atau MC itu memberikan pemberitahuan jika terjadi bencana, jalur evakuasi kemana saja, titik kumpulnya di mana. Kita juga lihat infrastruktur stadion. Apakah stadion itu sudah menyediakan papan nama misalnya? Misalnya yang kalau kondisi gelap dia bisa menyala. Itu kan menjadi lebih baik. Nah, hal ini tidak dijalankan dalam pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia. Ditambah lagi ketidaknormalannya adalah ketika nyanyian-nyanyian yang itu berisi banalitas kejahatan, banality of evil, seperti dibunuh saja, itu tetap dibiarkan, tetap dilanggengkan, kemudian masuk ke alam bawah sadar, dan pertandingan tetap berjalan. Bayangkan membunuh itu adalah hal yang paling hina karena dia memusnahkan sisi kemanusiaan. Tapi lagu itu kan terus-menerus direplikasi, gitu. Bahkan anak kecil di stadion pun menyanyikan lagu itu juga, gitu. Jadi ini yang banyak. Terus dalam perangkat pertandingan, terutama dalam federasi, panpel, dan operator, komunikasi dan koordinasi yang buruk dengan aparat. Contohnya adalah penggunaan gas air mata. Di tahun 2012, ada seorang supporter di Surabaya meninggal karena terinjak-injak saat berebut karena polisi menembakkan gas air mata. Nah, sekarang terjadi lagi dengan jumlah yang sangat masif,
menelan korban yang kita tentu tidak kita kehilangan satu nyawa aja kan sudah. Jadi bagi saya nyawa itu bukan persoalan angka. Jadi berapapun yang melayang, sepak bola kita memang sesuatu yang tidak normal. Dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan penonton dan menyebabkan ratusan lebih korban luka-luka, gas air mata yang ditembakkan oleh polisi ke tribun penonton diduga menjadi pemicu tewasnya ratusan orang akibat sesak nafas dan panik. Melihat dari dokumen FIFA Stadium Safety and Security, terdapat larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 19B yang dalam bahasa Indonesia berbunyi tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Oke, sebelum kita membincang gas air mata, ada satu hal yang perlu kita lihat. Bagaimana politik ruang di stadion kita itu seolah mengkandangkan supporter. Kita lihat misalnya pagar di stadion itu dibuat tinggi, dibuat rapat, bahkan di depan pagar, antara pagar dengan sentel ban dan lapangan itu acap kali dikasih parit berisi air. Ini kan hampir sama seperti politik ruang yang ada di kebun binatang. Mohon maaf lah ya. Jadi kita sebagai supporter itu ditempatkan dalam tata ruangnya, dilokalisir, didisiplinkan. Kalau pakai pendekatannya Michel Foucault, relasi power and knowledge, kita didisiplinkan, kita diruangkan ke dalam kandang-kandang yang itu disebut sebagai tribun dengan akses pintu yang sangat kecil gitu. Nah, menjadi lebih parah ketika polisi itu menembakkan gas air mata yang itu jelas dilarang, ya kan? Jelas dilarang penggunaan gas air matanya. Maka yang perlu dikritisi adalah siapa yang mengizinkan penggunaan gas air mata, ya kan? Faktor apa yang kemudian menyebabkan penembakan gas air mata ini kemudian dilakukan, dan bagaimana kemudian korban gitu. Nah, ini yang sekali lagi perlu kita kritisi. Makanya kan di Inggris misalnya, pasca hooliganisme yang memuncak di tahun 80-an kan ada regulasi, misalnya tidak ada lagi tribun berdiri, tribunnya duduk, ya kan? Dan kemudian tidak ada lagi pagar yang tinggi. Jadi sekali lagi, pagar yang tinggi di stadion itu bisa kita lihat sebagai bagian dari menormalisasi sesuatu yang tidak normal. Karena kita sebagai supporter ditempatkan seolah-olah kita sebagai binatang yang itu liar, yang itu berbahaya, maka kemudian harus dipagar yang tinggi, bahkan di depannya kalau perlu dikasih selokan atau parit. Situasi yang panik terjadi dalam ataupun di luar lapangan. Devandra, salah satu penonton yang menyaksikan pertandingan secara langsung di Kanjuruhan dan juga telah menuliskan pengalamannya di Terminal Mojo, mencoba menggambarkan betapa menekamnya malam tersebut. Akhirnya ada dua orang kalau nggak salah yang berhasil masuk ke lapangan. Ya niatnya mereka nggak ngerusuh, cuma lari-lari di lapangan gitu mas. Lari, akhirnya itu mengundang beberapa yang masuk lagi. Setahu saya sebelum saya keluar, yang masuk belum sampai banyak banget itu nggak ricu, cuma nyalami pemain, ngerangkul pemain, cuma gitu mas. Nggak ada yang ricu banget. Nah setelah itu barulah yang lain ikut-ikutan lah. Berapa ratus itu bahkan ribuan itu turun ke lapangan, barulah itu ricu. Beruntungnya saya udah turun, udah naik dan keluar ke luar Stadion Kanjuruhan. Saya udah buta kejadian di dalam. Cuma teriakan itu. Setelah itu saya kan keluar dari gate 3. Nah gate 3 itu deket banget sama VIP. Di situ mobil rantis sudah siap. Ada yang bilang di situ pemain Persebaya udah di dalam situ. Semua Aremania udah nunggu di gate 3 itu, yang tempat saya berdiri. Saya mau ke tempat aman nggak bisa karena di depan saya ada mobil rantis. Kalau saya nekat maju, yang pertama saya pasti kena lempar. Semua dilempari mas. Suaranya macam-macam, semua udah takut. Yang perempuan anak kecil udah nangis lihat lempar-lemparan itu. Akhirnya
ya namanya polisi ini ya wis sumpek Mas, nunggu lama nggak bisa gerak. Katanya di pintu masuknya kan di Kanjuruhan cuma satu, pintu masuk sama akses keluarnya itu cuma satu. Itu udah diblokade gitu, jadi mobil rantis sudah nggak bisa lewat, diem di situ lama, ada kali 1 jam lebih lah, nggak bisa gerak. Polisinya udah sumpek, barulah kita ditembakin sama gas air mata. Nggak persis di G3 tapi lumayan deket lah, sehingga gas air matanya ke G3. Nah yang ke G3 itu akhirnya udah panik semua, kita berlindung di Kanjuruhan kan ada kios-kios gitu Mas, kios warkop lah. Kita berlindung masuk ke situ. Adalah mungkin 15 atau 20-an orang yang bareng saya di situ. Akhirnya pintu kios ditutup biar gasnya itu nggak masuk. Keadaan panik menyebabkan seseorang bingung untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Alhasil, kondisi para penonton yang menumpuk di gerbang sebagai akses keluar masuk hingga fenomena manusia terinjak-injak bisa sampai terjadi. Hal ini setidaknya bisa diminimalisir jika ada penanganan melalui mitigasi yang baik di dalam maupun di area luar stadion. Saya kebetulan di utara, jadi nggak tahu sama sekali di yang 13, tapi kalau lihat pintunya pasti sama. Yang di utara sama selatan pintunya segitu itu. Entah itu dikunci ataupun enggak, kalau orang-orang udah panik keluar dari pintu itu, ya udah pasti injek-injekan. Dari gate 3 yang tidak langsung terkena gas air mata aja, mereka paniknya udah injek-injekan, apalagi yang di gate 13. Jadi udah mulai ricu. Awalnya itu ya nggak ricu, cuma ya itu salaman-salaman, merangkul pemain. Nah setelah itu udah mulai ricu, aparat udah pukul-pukulan. Nah itu saya baru memutuskan keluar. Feeling udah nggak enak. Selang 5 menit, 10 menit, barulah itu injek-injekan di G3 itu. Semua maksa untuk keluar cepat. Mungkin kalau yang di G13 atau yang 10 sama seperti itu, karena mereka udah berhadapan langsung sama gas air mata. Yang di G3 kan mungkin belum, mungkin kena asapnya dari G7. Dan saya yang basicnya atlet bola aja udah nggak kuat, apalagi yang mereka punya asma gitu. Berdasarkan dengan apa yang saya lihat dan beberapa informan, karena kebetulan saya pernah penelitian tentang ini 3-4 tahun yang lalu, rata-rata supporter sepak bola Indonesia menyatakan ketika mereka ke stadion, panitia pelaksana itu tidak mengumumkan tentang mitigasi, dan mereka tidak menemui dengan cukup layak papan penanda tentang mitigasi. Jadi pengelolaan tentang mitigasi ini sangat-sangat buruk. Padahal kalau merujuk kepada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, itu jelas disebutkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menurunkan resiko terjadinya korban. Gitu. Jadi ini kan sudah menyalahi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam konteks ini, seharusnya federasi dan operator liga paham betul betapa pentingnya mitigasi sebagai pihak penyelenggara pertandingan sepak bola di Indonesia. Karena hal ini tidak hanya menyangkut tentang persoalan keselamatan para penonton, melainkan juga siapapun yang berada di dalam stadion. Kalau kita perlu bertanya ini kepada para pakarnya yang memahami tentang keselamatan kerja. Ya kan, misalnya kita bisa melakukan assessment ke semua stadion di Indonesia, dan itu menurut saya jadi tugasnya operator sebelum kompetisi dimulai, melakukan assessment dengan mengajak para ahlinya. Misalnya kalau ada satu stadion kapasitasnya 40.000, stadion itu memiliki 10 pintu keluar, maka satu pintu kan akan menampung 4.000, ya kan? Untuk mengevakuasi orang 4.000 itu butuh waktu berapa menit? Nah ini kan perlu disimulasikan dengan ukuran pintu berapa meter, ya kan, dengan tinggi tangga di stadion, kemudian jarak dari tribun ke pintu keluar itu. Dan ini harus mengundang expertnya gitu. Saya tidak bisa menjawab itu ya, tapi menurut saya ini menjadi tugas ke depan, bahwa semua stadion di Indonesia harus diaudit, harus di-assessment dalam sisi mitigasi. Tapi sebelum itu ada hal yang paling kelihatan, Mas, yaitu stadion di Indonesia acap kali abe untuk menuliskan papan petunjuk mitigasi.
Penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang terlalu malam turut memperparah dampak dari tragedi Kanjuruhan. Salah satu yang disayangkan adalah bagaimana ketika pihak kepolisian memberikan surat kepada Panpel untuk menyelenggarakan pertandingan di sore hari dan pihak Panpel kemudian mengirim surat permohonan pemindahan jadwal pertandingan ke sore hari kepada operator liga, tetapi ditolak. Kalau saya sangat-sangat keberatan. Satu, ini kan jam istirahat. Bayangkan pertandingan selesai jam 10 katakanlah. Baru bisa keluar dari stadion mungkin jam setengah 11 ke parkir dan sebagainya. Maka bisa jadi sampai rumah itu sudah berganti hari. Ya kan? Yang kedua, secara medis menurut saya bukan orang yang paham secara medis ya. Tapi menurut saya yang awam ini itu kan tidak sehat untuk kondisi kesehatan kita. Karena sudah siklus waktu orang beristirahat. Jam 9, jam 10 itu kan udah waktunya kita beristirahat. Ya kan, kalau misalnya alasannya akhir pekan, faktanya acap kali tidak akhir pekan juga loh. Kadang hari Minggu pertandingan juga dimainkan jam segitu. Maka pertanyaannya, tim investigasi harus menanyakan siapa yang punya ide dan siapa yang memberikan permission policy tentang pertandingan malam ini. Pertandingan terlalu malam, pertandingan terlalu malam. Itu yang menurut saya jadi PR tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah. Belum lagi hal yang lain kita harus mempertimbangkan faktor eksternal, infrastruktur, transportasi publik dari stadion menuju ke tempat tinggal. Kalau malam kan sudah tidak ada. Jadi orang mengandalkan kendaraan pribadi. Maka penumpukannya kan jauh lebih besar. Nah, kondisi malam resiko keamanan kan juga semakin tinggi karena gelap. Saya baru sampai rumah itu jam 2-an lah. Terus perjalanan setengah jam dari Kanjuruhan. Keluar dari Kanjuruhan setengah 2, sampai rumah jam 2. Akibat dari tragedi Kanjuruhan, perdamaian antar supporter yang dilakukan di berbagai tempat sebagai reaksi positif tercipta. Saya percaya bahwa perdamaian supporter itu selalu dimulai dari bawah. Ketika guyup rukun itu dimulai dari bawah, bukan didrive oleh aparat. Saya tidak percaya kalau perdamaian itu bisa dilakukan dengan misalnya aparat mengundang perwakilan supporter datang ke suatu tempat kemudian menandatangani fakta integritas. Tidak. Perdamaian itu dimulai dari interaksi, saling mengenal, uncertainty, ketidakpastian itu akan semakin dikurangi ketika kita lebih sering untuk berinteraksi, lebih sering berkomunikasi. Nah, itu bisa dibangun dari level grassroots. Baik melibatkan supporter biasa, ordinary, maupun pentolan-pentolan supporter gitu. Nah, ini saya sih sangat-sangat berharap tidak ada lagi rivalitas yang berujung pada kekerasan, apapun sekecil kekerasan, termasuk kekerasan verbal, termasuk lagu-lagu yang menyiksa seperti dibunuh saja dan sebagainya. Sudah cukupi itu semua sekarang. Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi pelajaran besar bagi dunia sepak bola di Indonesia, khususnya bagi para pejabat di negeri ini. Kalau menurut saya hal yang paling penting adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab itu mundur. Di Indonesia tradisi mundur ini kan belum begitu cukup membudaya, ya kan? Tapi faktanya orang-orang pejabat yang terlibat dalam tragedi ini, baik di PSSI maupun di pemerintah maupun aparat, sebaiknya mundur. Agar memberikan kesempatan kepada tim investigasi untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Lalu pejabat-pejabat pemerintah yang lain, ini kesempatan para pejabat kita untuk menunjukkan bahwa mereka punya empati kepada masyarakat, terutama empati kepada supporter maupun aparat yang meninggal dan keluarga korban. Gitu. Itu menurut saya yang harus dilakukan dalam para pejabat-pejabat kita. Saya sedih misalnya kalau dilihat di media sosial itu para politisi berlomba mengucapkan duka cita, namun gambarnya adalah foto dia yang besar-besar. Jadi tunggangi kampanye. Saya nggak habis pikir dengan persoalan etika ini.